Badan Pusat Statistik mencatat industri pengolahan masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2025 berdasarkan lapangan usaha yakni mencapai 19,15%. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan industri pengolahan di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,54% secara tahunan dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat industri pengolahan masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2025 berdasarkan lapangan usaha yakni mencapai 19,15%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, sektor manufaktur tumbuh 5,54% secara tahunan pada kuartal 3 2025. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh permintaan domestik dan luar negeri. Kinerja positif industri pengolahan terutama ditopang oleh industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,49% serta industri logam dasar yang melonjak tajam hingga 18,62%. Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci terkait perkembangan pertumbuhan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri, di mana industri makanan dan minuman tumbuh 6,49%, utamanya didorong oleh peningkatan produksi untuk CPO dan turunannya. Adapun angka pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,54% ini melampaui angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2025 yang sebesar 5,04%. Di mana angka pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 4,95% di tahun 2024, namun melambat jika dibandingkan kuartal 2 2025 yang sebesar 5,12%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan manufaktur ngebut, ekonomi Indonesia melesat 5,04% di kuartal 3 tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia, dan juga Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Ya, langsung saja kita sapa. Halo, Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Esther, apa kabar, Bu? Baik, Alhamdulillah Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Bu Esther bisa mereview ya terkait dengan data ekonomi yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana Anda melihat? Apakah memang ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonomi juga begitu sejauh ini, Bu? Ya, terkait dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang saat kemarin ya sudah diumumkan oleh BPS yaitu sebesar 5,04% ya. Tentunya kalau dibandingkan dengan kuartal yang kedua itu ada penurunan gitu ya. Artinya ada perlambatan ekonomi pada kuartal ketiga. Namun memang trennya seperti itu ya, pada awal kuartal pertama gitu ya, itu biasanya turun karena belum ada public spending ya, government spending dari pemerintah gitu ya. Terus kemudian kuartal kedua sudah ada disbursement, jadi agak naik gitu ya. Kemudian turun lagi dan nanti akhir tahun biasanya akan naik karena menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Baik, itu ya kondisi yang sudah disampaikan, realitanya seperti apa dari kacamata Kadin sendiri melihat apakah juga ini sesuai dengan harapan dan artian pertumbuhan ekonomi seperti ini yang diharapkan juga bisa menggerakkan roda-roda industri di Indonesia begitu Pak Ajib? Ya, Mas Pras, kalau kita lihat memang di kuartal ketiga, tadi Mbak Esther menyampaikan bahwa secara siklus memang cenderung akan menurun dibandingkan dengan kuartal kedua. Tapi kita punya optimisme bahwa kuartal keempat kita akan kembali mengalami ekspansi dan lebih eskalatif. Harapan kita bahkan mencapai 5,2%. Tapi ada satu hal menarik di kuartal ketiga ini, Mas Pras, di mana variabel penopang dari pertumbuhan ekonomi yang kita mencapai 5,04 ini ditopang secara signifikan oleh justru industri, di mana industri manufaktur itu mencapai 5,54.
Artinya ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang paling banyak ditopang oleh investasi, maka sebenarnya ini memberikan beberapa alarm dan sinyal positif sebenarnya, Mas Pras. Di mana di kuartal ketiga ini berarti bagaimana PMI manufaktur kita juga ekspansif. Karena kalau kita lihat sejak bulan April, Mei, Juni sampai dengan Juli, kita ini kan selalu di bawah angka 50 dan mengalami tekanan luar biasa. Tapi kalau kita lihat bulan Oktober kemarin, kita sangat ekspansif mencapai 51 lebih gitu. Nah, artinya ini menjadi indikator-indikator positif bahwa sektor manufaktur kita akan cenderung terus bertumbuh sepanjang pemerintah itu bisa memberikan insentif-insentif baik fiskal maupun moneter dengan baik, sehingga harapannya bisa terus menopang pertumbuhan ekonomi secara sustain sampai dengan akhir kuartal keempat nanti, Mas Pras. Dan kalau kita lihat, dan kita masih punya harapan pemerintah masih sekali lagi sampai dengan akhir tahun itu misalnya dengan mengurangi tingkat suku bunga acuan paling tidak 25 basis poin misalnya. Ini akan kembali menopang daya beli masyarakat dan juga akan mendorong sektor manufaktur. Ketika dua sektor ini terus bisa bertumbuh, maka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% di kuartal keempat nanti. Akhir tahun 2025 itu menjadi sangat possible. Demikian yang menjadi pandangan dunia usaha, Mas Pras. Baik, nah kalau misalnya dengan manufakturnya sendiri, Bu Esther, Anda melihat bagaimana? Apakah memang dengan beragam kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan, bagaimana bauran kebijakan fiskal moneter sendiri begitu untuk bisa mempermudah begitu dari industri ataupun dunia usaha ini sudah terbukti berhasil begitu? Ya, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan ya Pak Aji bahwa PMI ini memang pada bulan Oktober ini memang meningkat, namun sempat menurun ya pada bulan September. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi data, ternyata investasi ini mengalami perlambatan, artinya apa yang sudah dalam hal ini investasi PMTDB ya, bukan investasi data yang dari Kementerian Investasi itu lebih kecil ya. Jadi investasi PMTDB ini saya rasa mengalami perlambatan gitu ya, karena mungkin ya iklim investasi ini kan tidak hanya ditentukan oleh domestic factor, tetapi juga ada eksternal faktor, yaitu kondisi geopolitik ya yang tidak mendukung. Nah, di sisi lain ternyata konsumsi rumah tangga juga melambat ya. Artinya di sini ada penurunan meskipun ya konsumsi rumah tangga itu masih mendominasi, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada investasi dan ekspor gitu, Mas. Oke, tapi menurut Anda masih optimis tidak sih dengan kondisi saat ini, Bu Esther, kalau kita lihat dengan tadi adanya dinamika global, kemudian tantangan domestik untuk daya beli sendiri begitu. Apakah memang ya lantas yang menopang benar-benar ekonomi Indonesia kan kita tahu sektor konsumsi. Nah, apakah ini ada perbaikan di sana begitu menjadi sinyal kuat di sana atau ada trigger lain begitu, Bu Esther? Nah, kalau dari konsumsi rumah tangga itu kuartal keempat saya prediksi akan meningkat ya, karena di sini kan akhir tahun biasanya orang ada perayaan Natal dan akhir tahun gitu ya, dan seterusnya. Namun dari si investasi ya kita harus wait and see, karena sekali lagi investasi ini kan tidak hanya didorong oleh domestic factor ya. Kalau kita lihat domestic factor masih ada inefisiensi ya, adanya pengurusan izin yang lebih lama, kemudian kalau kita lihat lagi regulasinya masih berbelit gitu ya, dan itu menjadi PR. Dan satu lagi mungkin pungli dan pungli ya. Itu masih menyumbang 15% sampai 20%. Nah, ini saya kutip dari pernyataan dari Wakil Menteri Investasi sendiri gitu. Baik, nah Pak Ajib, dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Bu Esther, Anda melihat ini akan menjadi tantangan tersendiri atau tidak, mengingat akhir tahun tinggal sebentar lagi, kemudian Anda melihat apakah momentum memang Nataru inilah yang akan membuat ekonomi kita, kemudian industri manufaktur masih akan terus gaspol begitu Pak?
Ya, kalau kita lihat komitmen pemerintah Mas Pras, bahwa pemerintah betul-betul fokus terhadap upaya untuk bisa mendorong industri bisa tumbuh lagi, dan bahkan target pemerintah bisa di atas 20%. Dan kalau kita lihat di data di bulan Oktober tahun 2025 ini sudah mencapai lebih dari 19%. Artinya trennya cukup positif dan cukup baik. Tinggal bagaimana kemudian pertumbuhan industri ini lebih diakselerasi, karena industri betul-betul menjadi senjata utama untuk job creation, dan bahkan angka serapan tenaga kerja pada bulan Oktober ini yang paling tinggi sepanjang tahun 2025. Nah, jadi saya sepakat dengan dibilang Mbak Esther bahwa kita masih banyak tantangan untuk bisa mencapai kondisi yang ideal, atau dalam konteks ekonomi dan konteks industri mencapai low cost ekonomi. Itu banyak sekali catatannya. Tapi kalau kita lihat tren yang didorong itu cukup positif. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya tingkat suku bunga ini didorong oleh pemerintah, kalau perlu turunkan lagi. Sekarang BI, kalau kita lihat Pak Periwarjio sebagai Gubernur BI menyampaikan bahwa dari dulu fokusnya adalah mengendalikan inflasi. Sebenarnya inflasi kita tahun ini sebenarnya Mas Pras kan ditarget 2,5%. Memang kita di bulan Oktober kemarin mencapai 2,8%. Tapi di kerangka ekonomi makro itu disampaikan bahwa 2,5% itu masih bisa plus minus 1. Jadi angka sampai dengan 3,5% inflasi pun tidak masalah sepanjang pertumbuhan ekonominya juga bisa akseleratif. Itu yang menjadi harapan dunia usaha. Apalagi ketika kemudian inflasi itu lebih banyak didorong karena permintaan yang tinggi misalnya. Kalau hal itu terjadi, berarti itu justru menjadi indikator lain bahwa memang faktanya daya beli masyarakat juga membaik. Nah, kemudian kalau kita lihat adanya variable changing dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang tadinya investasi kemudian ke sektor industri di kuartal ketiga, harapan kita di kuartal keempat nanti itu adalah lebih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sehingga bisa lebih sustain ke depannya. Karena kalau kita lihat dan tadi Mbak Esther juga menyampaikan Mas Pras bahwa akhir tahun 2025 seperti halnya akhir-akhir tahun dari kuartal-kuartal tahun sebelumnya, itu pasti bukan cuma masyarakat yang membelanjakan tinggi, tapi government spending juga pasti akan digenjot habis. Dan bahkan kemarin Pak Menteri Keuangan menyampaikan, itu uang-uang yang pada ngendap di perbankan untuk orang dana-dana Pemda diputar dong di sistem keuangan Indonesia. Artinya apa? Kementerian Keuangan ingin mendorong agar likuiditas banyak mengalir di masyarakat. Jangan kemudian didorongnya di bulan-bulan Desember, mereka hanya mencari bunga bonus misalnya, ini misalnya aja. Tapi poinnya adalah uang yang ada di perbankan semakin cepat diputar di masyarakat sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik, daya beli bisa ditopang dengan lebih maksimal, dan ujungnya lah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Itu yang menjadi harapan dunia usaha, Mas Pras. Betul, menarik kalau kita cermati kemarin memang ada target begitu pertumbuhan industri manufaktur di akhir tahun 2025 ini bisa mencapai 5,93%. Berarti kan lebih tinggi lagi dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti bagaimana potensinya dan tantangan yang perlu juga segera dibenahi. Di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Ajib dan juga Bu Esther, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih pertumbuhan manufaktur dan juga PDB Indonesia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya dari kuartal 1 di tahun 2024 sampai dengan kuartal 3 tahun 2025. Ya, memang kalau kita lihat dalam beberapa kuartal terakhirlah menunjukkan bahwa industri manufaktur ini pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kita begitu ya, di kuartal kedua tahun 2025 dan kuartal 3 tahun 2025. Berikutnya bagaimana dengan kontributor lapangan usaha terbesar untuk PDB di kuartal 3 tahun ini? Ya, pertama manufaktur masih mendominasi 19,15%, menyusul pertanian 14,35%, perdagangan 13,19%, ada konstruksi juga dan pertambangan. Itu dia beberapa kontributornya, dan berikutnya kita lihat untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tadi diharapkan memang masih terus bergerak ya. Ya, kalau kita lihat di sepanjang kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal 3 tahun 2025 ini masih di bawah 5% ya. Tertinggi sempat memang menyentuh di 4,97% pada kuartal kedua tahun ini, tapi kuartal 3 ada penurunan menjadi 4,89%. Jadi dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bu Esther Silastri dan juga Bapak Ajib Hamdani. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Bu Esther, bagaimana Anda melihat dengan target
ya dari pemerintah khususnya Kemenperin yang menyebutkan pertumbuhan dari industri manufaktur akhir tahun bisa 5,93%. Nah, kalau Bu Esther sendiri melihat potensi tercapaikah atau masih ada tantangan yang harus dibenahi misalnya? Iya, untuk bisa mencapai target pertumbuhan yang saya rasa itu lumayan tinggi ya, maka PR-nya itu harus dikerjakan dulu gitu ya. PR-nya pertama ya jangan terlalu rely on pada kebijakan populis yang mengejut konsumsi rumah tangga terlalu besar gitu kan. Nah, karena memang secara historis kontribusi household consumption ini memang sudah lebih dari 50%. Nah, sudah saatnya pemerintah itu mendorong ya investasi ya, kemudian ekspor untuk menjadi mesin-mesin pertumbuhan yang aktif ya. Tidak hanya konsumsi rumah tangga. Nah, nanti dari beberapa insentif yang sudah dikucurkan oleh pemerintah ya, nah kita lakukan evaluasi apakah memang kita mencapai target apa tidak, sehingga ini bisa menjadi tonggak untuk capaian target tahun 2026 nantinya gitu, Mas. Baik. Nah, kalau dari dunia usaha melihat begitu capaian-capaian tadi 5,93%, which is lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang targetnya ditetapkan sekitar 5,2%-an begitu sampai dengan akhir tahun. Pak Ajib, Anda melihat bagaimana? Apakah perlu juga booster yang lebih tinggi lagi, perlu insentif yang lebih besar lagi, atau bagaimana nih Pak? Mas Pras, kalau kita lihat bagaimana dunia industri manufaktur di Indonesia itu paling nggak menghadapi beberapa tantangan. Kita catat yang pertama adalah berbicara masalah rantai pasok energi dan bahan baku. Ini yang perlu diatur dengan lebih baik oleh pemerintah. Kemudian kedua berbicara masalah persaingan global, dan kalau kita lihat produk impor ini kan banyak sekali ya, terutama dari China, kemudian persaingan dengan Vietnam dan Thailand dan lain-lain, sehingga kemudian membutuhkan banyak proteksi ekonomi domestik. Dan problemnya adalah ekonomi domestik kita juga sangat volatile dalam konteks daya beli masyarakat. Dan bahkan kalau kita lihat dari beberapa kuartal terakhir itu daya beli masyarakat seperti tadi Mas Pras sampaikan itu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang menjadi catatan kita. Yang terakhir adalah berbicara masalah kualitas SDM. Yang ini masih menjadi catatan tersendiri karena dari survei dunia usaha kira-kira baru 26% para pelaku usaha yang puas dengan kemampuan SDM-nya. Nah, ini menjadi catatan tersendiri karena kalau kita lihat di China, kenapa sektor manufakturnya begitu bisa leading, karena sumber daya mereka sangat produktif ya. Jadi ini bukan berbicara tentang murah atau mahalnya, tapi sangat produktif. Biaya tenaga kerja ketika tinggi pun, tapi ketika produktif juga tidak masalah gitu. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan dunia usaha. Tapi kalau kemudian ditanya bagaimana potensi mencapai 5,9% sampai akhir tahun, potensi itu tercapai dengan catatan pemerintah betul-betul bisa memberikan bauran kebijakan yang efektif dan bermanfaat buat sektor manufaktur, dan harapannya betul-betul nanti secara agregat bisa memberikan kontribusi lebih dari 20%. Itu yang juga menjadi harapan dunia usaha, Mas Pras. Iya, tapi kan beragam insentif sudah diberikan begitu, baik dari dunia usaha, untuk masyarakat kitanya sendiri pun sudah disampaikan begitu, untuk bisa meningkatkan juga daya beli begitu. Nah, Anda melihat tantangannya lebih kepada bagian yang mananya? Apakah memang masih, ya kita tahu banyak juga serbuan produk-produk asing ke Indonesia begitu, atau Anda melihat ya akhirnya karena sudah ada kenaikan kesejahteraan ataupun tingkat ekonomi masyarakat lebih banyak yang saving begitu misalnya? Ya, dan satu hal yang perlu kita atensi dan apresiasi misalnya Mas Pras, tadi relevan dengan insentif yang disampaikan oleh Mas Pras, bahwa dengan adanya program pemerintah yang terakhir dari Menko Ekonomi, itu adalah program misalnya magang berbayar, itu sangat produktif. Karena satu sisi juga meningkatkan kualitas SDM, tapi kemudian juga membantu dunia usaha. Tapi kan jumlahnya belum seberapa, paling 20.000 orang, 80.000 orang. Kalau perlu ini menjadi sebuah program yang bersifat sustain dari pemerintah, sehingga misalnya nih, jangan sampai menunggu orang lulus kuliah baru dikasih magang. Tapi kalau perlu orang semester 7 atau semester 6 misalnya, mereka selama 6 bulan memang sudah magang. Jadi begitu mereka lulus kuliah, mereka udah siap kerja, mereka punya pengalaman, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi satu sisi dunia usaha juga nggak terbebani. Karena apa? Karena dibayar oleh pemerintah. Nah, ini kan menjadi sebuah insentif yang sangat produktif. Karena uang hanya diberikan pada orang yang mau kerja gitu. Beda dengan konsep uang yang hanya dikasih pada
penduduk miskin itu juga bagus sebenarnya, tapi kan itu seperti ibarat memberikan ikan kepada masyarakat. Yes. Tapi sudah saatnya pemerintah itu kan memberikan ibaratnya kail gitu yang sangat produktif dan itu memberikan impact lebih jangka panjang ke depannya. Nah, program-program seperti ini yang kita maksudkan Mas Pras, bahwa ini memberikan keuntungan jangka pendek dan juga memberikan keuntungan jangka panjang buat pelaku usaha, buat masyarakat dan buat para pekerja. Karena kalau kita kembali ke teori Keynes bahwa kalau ingin real sektor bertumbuh, maka harus ada employment yang bagus. Nah, problemnya adalah employment ini bagaimana kualitas SDM-nya, bagaimana kondisi sektor manufakturnya. Kalau kemudian pemerintah memberikan insentif yang tepat sasaran, maka ini saling akan bisa mengkomplement dan saling mutualistik hubungannya. Kira-kira begitu, itu Mas dia. Pras. Ya, industri manufaktur yang sedang bertumbuh, kemudian ekonomi kita juga masih terus bertumbuh, nampaknya masih juga ada PR yang mungkin ini ya cukup panjang dan klasik begitu ya. Bu Esther, Anda bagaimana kalau bicara mengenai tadi kualitas SDM tenaga kerja Indonesia begitu? Apakah memang ini masih perlu bisa ditingkatkan lagi? Kemudian polanya yang sebaiknya seperti apa? Apakah menggandeng dunia usaha secara langsung? Tadi magang sudah diapresiasi oleh Pak Ajib begitu. Dari Bu Esther sendiri, kira-kira bagian yang mana harus kita bisa kuatkan di sana? Iya, kalau kita lihat ini program magang memang bagus ya. Namun setelah program magang ini selesai gitu, apakah pemerintah tahun depan juga harus memberikan program magang lagi gitu? Oke. Sampai ini berlanjut terus-menerus seperti misalnya subsidi BBM gitu ya, misalnya gitu. Nah, sehingga yang harus dilakukan tidak hanya penguatan program magang, tetapi juga bagaimana mendorong produktivitas tenaga kerja Indonesia ini agar lebih tinggi ya, khususnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana upgrade skill dan peningkatan kualitas pendidikan, karena data BPS itu menunjukkan ya hanya sekitar 10%-an saja angkatan kerja Indonesia yang punya pendidikan tinggi, dan ini menjadi PR besar ketika ada bonus demografi ya tahun 2045. Nah, takutnya ini bukan bonus demografi tetapi akan terjadi ledakan pengangguran karena mereka tidak skill labor sehingga tidak bisa diterima di lapangan pekerjaan. Wow, itu jangan sampai terjadi. Lantas apa dong yang harus segera dilakukan, Bu Esther, sehingga ya tadi tenaga-tenaga produktif kita ya benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang produktif juga begitu bagi dunia kerja, bagi dunia usaha juga begitu, Bu Esther? Ya, yang harus dilakukan yang harusnya ya adalah investasi di sumber daya manusia gitu. Mau tidak mau kapasitas tenaga kerja kita harus ditingkatkan. Nah, mereka menjadi skill labor di bidangnya. Yang kedua, program magang bisa membantu. Tetapi apakah nanti program magang itu akan seterusnya diberikan oleh pemerintah, kan kita tidak tahu juga gitu kan. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat lagi produktivitasnya, jadi upah tenaga kerja itu memang harus relate ke produktivitas tenaga kerja gitu. Nah, ini yang harus dikaji. Baik, berarti dia memang kalau kita bicara mengenai SDM ya perlu melibatkan banyak pihak begitu ya, sehingga dari pelaku usaha, kemudian pemerintah, kemudian juga mungkin kalangan ekonomi juga bisa memikirkan solusi yang tepat begitu, sehingga masyarakat kita benar-benar bisa terangkat nih dari sisi skill yang dimiliki, kemudian siap dalam bekerja dan juga sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan dari industri juga di dalam negeri. Baik Pak Ajib dan Bu Esther, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas kehadiran informasi dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Ajib, kemudian terima kasih juga Bu Esther. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Esther. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.